Puji nama Tuhan, Shalom, Gereja Duta Injil Mall Ambasador, Shalom. Selamat siang, Shalom. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, katakan amin. Boleh bersama bangkit berdiri, kasih tos kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu, katakan diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, singernya juga dong. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus, luar biasa, sepakat katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Anugerah dan kemurahan Tuhan saja atas setiap kami boleh ada di tempat ini, bersyukur untuk kasih setia Tuhan selalu baru atas setiap kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan nyata saat pujian kami naikkan. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu kami mengalami kuasa hadirat Tuhan, yang datang sakit engkau sembuhkan, yang datang lemah engkau kuatkan, yang datang putus asa Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan waktu kami yang terbaik untuk memuji, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Ayo bersuka cita, ayo menari buat Allah kita. Let's go. Woo. Come on. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, come on. Bapak, Ibu, Saudara, come on. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Yuk sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan aku, dibangkitkan hidup yang kau beri. Mari menari, come on. Jesus. Yuk sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan aku, bangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu. Come on, Duta-Duta Injil, come on. Dibebaskan aku, bangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Let's go. Woo. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan buat setiap kita. Semangat katakan amin. Yuk sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan. Come on. Ku tak akan berhenti. Let's go. Yuk tepuk tangan di atas kepala, come on. Hidup yang kau beri, lagi jemaat saja, takkan berhenti. Ayo menari buat Tuhan Bapak Ibu, untuk segala kebaikan Tuhan.
Aku hidup yang kau beri. Come on singers. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan. Aku bangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sepakat katakan amin. Yes Lord Jesus. Come on say. Through you I can do anything. Say I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Nothing is impossible. Singing from the top. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, say. Deep down, I know that you're here. You're here with me. I know that you can do. Duta-duta Injil London. Come on. Through you, I can do anything. Jump, jump, jump. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Lagi dari awal katakan. I'm not gonna leave. Yes, Lord Jesus. I'm not gonna leave. Deep down, say. Deep down, know that you're here. You're here with me. You can do anything. Through you, I can do it. Jump, jump, jump. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes open. Strongholds are broken. I am living. Nothing is impossible. Boleh bertepuk tangan di atas kepala. Jika engkau percaya Tuhanmu sanggup, Tuhanmu hidup, Tuhanmu sanggup melakukan perkara yang mustahil. Katakan amin. Masa depan anak-anakmu diberkati, masa depanmu diberkati. Engkau disembuhkan Tuhan, engkau dibela Tuhan, engkau dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Yes Lord Jesus. Come on say I believe. I believe, I believe. Say I believe, I believe. Kami percaya Tuhan. I believe, I believe. Oh, I believe. Lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, yes, Jesus. Through you, I can do anything. Amen. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Nothing. Through you, I can do anything. Yes, Lord, I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing
bersama nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Katakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal lamanya. Duta-duta Injil, come on. Lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yes, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan beritahu selamanya. Come on say, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal lamanya. Boleh bersama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ayo sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan beri lagi. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutub. Amin. Engkaulah Raja atas dunia. Yes, Jesus. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Lord. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Yes, Jesus. Dahsyat Kau Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat nama Yesus, nama di atas segala nama. Dahsyat luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh bersama angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan sungguh biarlah setiap nyanyian kami, tarian kami, sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, terus nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Senangkan Dia, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Jesus. Oh. Di baik kudusnya, Amin, Jesus. saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, Amin. dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
dengan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya, oh Lord. Saat umat mencari wajahnya, katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, amin, amin, menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, amin, amin. Yes, Lord, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terus sembah Dia, haleluya, oh Jesus. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Yes, Lord. Kami rindukan hadirat-Mu lebih dari segalanya. Haleluya.
Jesus, Jesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan, siap melawan setiap kami, siap melawan setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Oh, Kau puaskan kami Tuhan. Yes Lord, hadirat-Mu yang kami perlukan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh Lord Jesus. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Oh Lord, ada kekuatan yang baru mengalir waktu kami masuk dalam hadirat Tuhan. Yes, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, menyertai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Yes. Lebih lagi Roh Kudus. Lawan setiap kami. Lawan setiap kami Roh Kudus. Oh, yes Jesus. Yes Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Hallelujah. Waktu kami mengenal siapa yang kami sembah, itu lebih dari cukup. Waktu kami mengenal betapa dahsyatnya Tuhan kami, itu lebih dari cukup. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Yes. Boleh bersama nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Come on. Hadirat-Mu minta hadirat Tuhan lebih lagi. Alami kuasanya. Haleluya. Kami sedang menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Hadirat-Mu, ada damai sejahtera yang mengalir. Yes, yes. Penuhi kami Tuhan, kasih-Mu. Jesus. Yang Kau nampak, You are worthy of it all. Jesus. You are worthy of it all. Amen, amen. For
and to you. Kami alami Tuhan hari ini. You are worthy of it all, Jesus. Ada kasih yang menyegarkan setiap kami. For from you are all things. Bagimu segala pujian hormat Tuhan. Masih jemaat saja, angkat suaramu nyanyikan pujian ini. You are worthy of it all, Jesus. And to you, you deserve. You are worthy, Lord. You are worthy of. Yes, Lord Jesus. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. For from you are all things, yes. You deserve the glory. Come on, say, day and night, night and day. Come on, day and night, night and day. Let incense arise. Oh, day and night, night and day. Let incense arise. Yes, Lord, yes, Lord. Day and night, night and day. Let incense arise. Day and night, night and day. Come on. Day and night, night and day. Oh, 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 oh. Day and night, night and day. Day and night, night and day. You are worthy, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Engkau yang layak Tuhan dipuji, disembah, diagungkan selama-lamanya. Oh, you deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all, Jesus, Jesus. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan, haleluya. For from you are all things, and to you are all things. You deserve, hallelujah. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Kau yang layak Tuhan Yesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus, Jesus. You are worthy, for from you are all things, hey. For from you are all things, and to you are. Bagimu segala kemuliaan, pujian, hormat kami. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin. Dengan Yesus memberiku, Yesus memberiku.
Dipersilakan hambanya Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Yesus memelukku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang bilang gemilang. Kami bersyukur. Thank you Lord. Haleluya. Kami bersyukur bahwa kebangkitan-Mu menjaminkan kemenangan bagi kami. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami otoritas Tuhan atas apa yang ada di dalam dunia ini. Untuk pekerjaan-Mu dan untuk berita Injil-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini bahwa Engkau memanggil kami di dalam jemaat ini. Dan kami tahu bahwa kami tidak hanya sekedar datang untuk beribadah. Tapi kami datang untuk mengenapi keinginan-Mu yang terdalam supaya setiap orang mengenal Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus pada hari ini nyatakanlah kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bisa menerima itu dengan kerelaan hati. Dan hidup kami diubahkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada kita, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, selamat siang dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini saya ingin kita menutup bulan Paskah ini dengan satu firman Tuhan yang saya beri judul, Dia yang bangkit memegang kendali dalam hidup kita. Dia yang bangkit memegang kendali dalam hidup kita. Bapak Ibu, seandainya saudara di kantor gitu kemudian ada yang mendatangi saudara, mungkin CEO langsung, atau mungkin saudara di ASN lalu menteri, atau bahkan mungkin presiden. Datang dan kemudian mengatakan kepada saudara, saya punya otoritas penuh, next. Saya punya otoritas penuh atas semuanya. Nah sekarang saya titip tugas ini secara pribadi untuk kamu. Gimana perasaan Bapak Ibu? Wow, satu. Wow, yang kedua mungkin mimpi apa gua? Tapi yang ketiga mungkin saudara takut. Kok kayaknya besar sekali ini pekerjaan. Saudara-saudara, hal yang sama dialami oleh para murid. Dan kita akan melihat bagaimana ketika sebelum Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dan dia yang memberikan satu amanat kepada murid-muridnya. Ini ada satu yang menarik saudara. Dan ini satu deklarasi kosmik yang akan mengubah kehidupan para murid. Orang yang sebelumnya memiliki begitu banyak ketakutan, kegalauan, keraguan. Mereka bisa menjadi orang yang full confidence. Bersedia mati untuk berita Yesus yang bangkit ini. Nah saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah.
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Silakan untuk Bapak Ibu. Pada hari ini, tema proposisi daripada teks kita ya yang akan kita pelajari di next slide ini, yaitu karena Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memiliki otoritas penuh. Bukan cuma otoritas penuh yang dia punya, dia hadir selamanya setiap hari bagi kita. Karena itu tidak punya alasan bagi kita yang percaya, yang mengikuti, yang menerima dia, yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi kita. Untuk kita berdiam diri lalu kemudian kita tidak pergi memenuhi keinginan yang terdalam dari Tuhan. Yaitu amanat yang agung dan mulia itu. Nah, Bapak Ibu, tidak ada perubahan agenda Tuhan dari dulu sampai nanti dia datang. Tidak ada perubahan agenda Tuhan. Agenda Tuhan tetap ini. Tidak ada yang lain. Dia enggak suka atau dia tidak terpengaruh dengan gimmick. Dengan fab, dengan satu tren-tren tertentu di dalam gereja. Enggak ada, saudara. Sayang sekali gereja ngikutin tren. Padahal sebenarnya dari dulu sampai nanti. Bukan cuma sekarang, sampai nanti. Sampai dia datang kedua kalinya. Sampai Roh Kudus diangkat sebagai materai gereja. Amanat ini tidak pernah berubah. Nah, saudara-saudara, 3 hal yang akan kita pelajari sebagai pokok pikiran. Yang pertama, bahwa kebangkitan itu terkait dengan penyembahan. Siapa yang kita sembah? Yang kedua, otoritas Kristus yang bangkit itu menjadikan ini modal. Dari mana kita akan berangkat? Apa modal kita untuk kita pergi? Dan yang terakhir, tentang mandat dan janji. Yaitu kemana kita dikirim? Siapa yang menemani atau mendampingi kita? Saudara-saudara, 3 hal ini menarik untuk kita pikirkan. Dan seorang teolog yang R.T. France mengatakan bahwa 5 ayat ini, itu 16 sampai dengan 20 ini, merupakan penutup narasi Injil Matius yang menjadi kunci untuk kita pahami seluruh kitab Injil Matius. Di 5 ayat terakhir ini. Ini begitu penting sekali, saudara. Matius memaparkan Yesus sebagai raja atas bangsa Yahudi. Dia adalah raja Yahudi. Tetapi di ujung daripada semua itu, karena orang Yahudi ini adalah orang yang rasis. Orang yang cupet. Dalam arti di luar bangsa Yahudi semuanya kafir. Di luar bangsa Yahudi semuanya binasa. Jadi ketika Injil Matius dibuka dengan sebuah silsilah tentang Yesus, anak raja, anak Daud, anak Abraham. Di situ dengan sengaja Matius memaparkan bahwa nenek moyang Yesus ini terdiri dari berbagai bangsa. Ada Ruth, ada Rahab. Orang yang bukan bangsa Israel. Bapak Ibu, di ujung daripada Matius ada perintah segala bangsa. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak kebetulan. Kayak tidak ada yang kebetulan kalau mereka menulis dalam inspirasi Roh Kudus dan tuntunan dan maksud yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara, dari teks ini, yaitu kebangkitan dan penyembahan. Ayat 16 dan 17. Next. Dikatakan, maka pergilah ke-11 murid itu ke Galilea. Pertama, Tuhan berkata waktu dia bangkit, temui aku nanti di Galilea. Jadi Yesus kan bangkit di Yerusalem. Dia bilang, nanti temuin aku di Galilea. Jadi murid-murid dalam proses kebangkitan itu, mereka kembali ke Galilea. Makanya peristiwa Petrus itu dia di Danau Galilea. Dia dipulihkan di sana.
Kalau Maryam dan Thomas itu peristiwanya di Yerusalem. Tapi Petrus di Yohanes 21 pemulihan dari pengkhianatan Petrus itu terjadi di Galilea. Pertanyaannya ini menarik saudara. Kenapa mereka mesti bertemu di gunung? Ya, coba lihat saudara, next. Mengapa bukit? Karena ternyata Matius itu memaparkan begitu banyak peristiwa yang dicatat di bukit-bukit. Karena bukit di dalam konteks Injil Matius merupakan a place God reveal himself. Tempat di mana Allah menyatakan dirinya. Coba kita lihat yang pertama sekali. Ketika Yesus mengumandangkan tentang kerajaannya di Matius pasal yang kelima, itu khotbah di bukit. Yang begitu terkenal ucapan bahagia. Dan Matius 5-7. Pengajaran yang kita kenal sebagai Christian Constitutions. Undang-undang dasarnya orang Kristen. Itu ada di Matius 5-7. Mau tahu bagaimana cara hidup kerajaan Allah? Warga kerajaan Allah? Matius 5-7. Itu. Mau etika ada di situ, mau hukum ada di situ. Hukum yang lebih tinggi daripada hukum lex talionis. Hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara-saudara, hukum yang jauh lebih tinggi daripada hukum Taurat. Nah Bapak Ibu, yang kedua, Yesus berdoa di bukit. Untuk meminta Tuhan menyatakan diri untuk murid-muridnya. Lalu kemudian yang kita kenal juga the Mount of Transfigurations, yaitu di Gunung Tabor. Di mana Yesus menyatakan dirinya. Petrus, Yohanes, Yakobus menyaksikan 3 sosok. Ada Elia, ada Musa, ada Yesus. Ini satu menggambarkan kuasa di perjanjian lama, Elia. Yang satu menggambarkan hukum, yaitu Musa. Dan semuanya itu diwakili di dalam Kristus. Mount Transfigurations. Tetapi yang terakhir, ya kalau kita tambah lagi nanti Bukit Golgota, dia mati di sana. Dan kemudian Bukit Galilea, di mana Yesus memberikan amanat agungnya. Dengan kata lain, ini bukan rapat biasa Bapak Ibu. Ini perjumpaan dengan yang Maha Kudus. Nah sekarang saya mau bawa Bapak Ibu kepada skenario ini. Yesus bilang, temui aku nanti di Bukit Galilea. Mereka pergi. 11 orang ini pergi. Sampai di sana, mereka tersungkur proskuneo, menyembah. Dan beberapa ragu-ragu. Nah ini menarik saudara. Next. Ya. Beberapa mereka ragu-ragu. Tapi pertama mereka menyembah. Oke, kembali lagi ya. Ini walaupun siang-siang saya berharap Bapak Ibu tidak ngantuk. Ini penting sekali. Coba perhatikan ini. Di sebelum peristiwa-peristiwa ini, kalau ada orang tersungkur menyembah Yesus. Yesus bilang, ntar dulu, kamu jangan lakukan. Ya, karena bagi agama Yahudi, menyembah sesuatu selain Yahweh itu penyembahan berhala. Ya kan? Jangan ada ilah lain yang menyaingi Yahweh. Hukum pertama itu akulah Tuhan. Itu hukum pertamanya. Bapak Ibu perhatikan. Tetapi di sini Yesus nggak protes waktu mereka nyembah. Kenapa? Karena dia sudah Tuhan di sini. Karena dia sudah mendapatkan semua secara legal. Apa yang dirampas oleh si setan selama ini. Otoritas yang dipercayakan kepada manusia. Dibuang, dijual oleh Adam kepada setan. Tapi oleh peristiwa kenaikan, kebangkitannya. Dia ambil lagi semua miliknya itu. Di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19.
Bumi berada di bawah, dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tapi kemudian diambil secara de jure. Dengar baik-baik, de jure. Secara forensik, secara legal formal. Dunia ini berada di bawah kekuasaan Yesus hari ini. Tetapi secara de facto, si setan masih berkuasa. Makanya kita masih perlu perjuangan di sini. Itu sama seperti Indonesia tahun 1745. Kita merdeka. Merdeka betul. Tapi berapa wilayah Indonesia yang ada waktu itu? Cuma Jakarta. Terus terdesak pindah ke Jogja. Lalu dari tahun 45 sampai tahun 49 kita kenal sebagai perang kemerdekaan. Itu apa tujuannya? We are fighting secara de facto untuk mendapatkan apa yang sudah kita deklarasikan di tahun 45. Jadi kapan kita mendapat kedaulatan penuh atas wilayah Indonesia ini? Tahun 49 kan? Konferensi Meja Bundar. Hal yang sama. Peristiwa salib kebangkitan itu adalah de jure. Secara legal formal. Kita sudah menang. Kita menang. Kita berada di pihak yang menang. Tetapi we are still fighting pada hari ini. Karena si kuasa si jahat itu belum sepenuhnya berada di bawah kaki daripada gereja Tuhan. Secara de jure udah pasti. Saudara setan datang begitu, saudara tengking dalam nama Yesus, dia keluar enggak? Harus keluar. Jadi ngapain saudara takut sama setan? Suangi, yang Papua gitu ya. Kenapa? Begu ganjang. Kenapa mesti takut? Kenapa saudara? Karena saudara masih ditipu sama si setan bahwa dia lebih berkuasa daripada kemenangan Kristus. Nah, lalu kemudian dikatakan beberapa ragu-ragu. Next slide ini. Beberapa ragu-ragu. Bapak Ibu, siapa yang ragu di antara murid-murid? Thomas. Apakah Tuhan marah dengan Thomas waktu dia ragu? Dia bilang, aku tidak akan percaya sampai aku menunjukkan tanganku di lubang pakunya Yesus. Ke lambungnya ini. Thomas ragu. Tuhan marah enggak? Enggak tuh. Ketika Thomas datang dan Yesus ada di situ. Thomas, sini. Kamu minta dicucukkan? Nih sekarang, cucuk. 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 Sekarang aku mau kamu percaya. The moment dia dijawab keraguan-raguannya oleh Tuhan. Perhatikan Thomas, hidupnya gak sama lagi. Dia bilang, my God, my Lord. Dan berita itu dia bawa terus. Yang lain riuh dengan KKR di Yerusalem. Thomas terus mengikuti perjalanan Injil. Pergi ke Iran, ke Irak, sampai berendap di Goa, India. Catatan sejarah gereja. Di abad kedua, Thomas dan murid-muridnya berusaha pergi mengutus ke arah selatan. Kalau Bapak Ibu lihat peta, Goa itu berarti kira-kira di sebelah kirinya Indonesia. Kalau saudara kita naik pesawat mau ke Eropa, pasti lewat Sri Lanka. Mau ke Timur Tengah, Afrika, pasti lewat Sri Lanka. Itu Goa. Ujungnya di tipnya itu Goa. Tempat kapal dari Eropa loading di situ untuk masuk nanti ke Malaka. Thomas ngerti panggilan Allah ini. Catatan sejarah mengatakan di tahun abad kedua, abad ketiga, murid-murid Thomas ini berlayar ke Samudra Pasai. Siapa itu? Aceh. Sayang ditimbus kapalnya, nggak nyampe ke Aceh, nyampainya ke pulau kecil antara Nias dengan Sumatera, namanya Pulau Natal. Kenapa disebut Natal? Karena itu adalah situs Kristen purba pertama. Indonesia itu udah diincar sama Tuhan dari dulu.
Ini orang-orang yang bukan hebat. Mereka nelayan persis. Karena 6 bulan kemudian mereka balik lagi. Karena angin kan. Mereka tunggu angin berikutnya untuk balikin mereka ke sana lagi. Dan selama 6 bulan itu mereka membangun situs kekristenan purba. Bukan marga purba ya, bukan. Kekristenan kuno gitu maksudnya. Sayang Natal sekarang bukan lagi pulau yang didominasi oleh orang percaya. Tapi berita mengatakan itu adalah pulau di mana ada kelahiran. Natal itu kan artinya lahir. Kelahiran, benih lahir kekristenan. Upaya untuk masuk ke Indonesia. Bapak Ibu, artinya begini. Penyembahan kita itu mendahului keraguan-raguan kita. Coba ulangi lagi slide yang tadi. Bahwa di tengah-tengah keraguan-raguan kita, Tuhan tidak memarahi kita waktu kita ragu. Atau kita skeptik. Atau kita bertanya gitu. Enggak. Tuhan enggak ragu, Tuhan enggak takut. Tuhan enggak panik kalau saudara bertanya pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sepertinya ini mirip-mirip dengan pertanyaan menyesatkan. Enggak. Tadi saya katakan di dalam kebaktian kedua. Karena dia Allah yang berdaulat. Dia enggak panik dengan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kadang-kadang saya bertemu dengan orang tua yang anaknya baru masuk universitas. Dan dia bilang, Pak, kenapa anak gua tanya begini, Pak? Kelihatannya kok dia gak percaya Tuhan. Saya bilang, bagus kamu. Anak kamu berarti kritis. Lah kalau kamu bawa pendidikan 30 tahun yang lalu. Lalu anakmu bertanya begitu kamu marahin. Maka besok dia tidak akan percaya Tuhan. Karena mindset orang tua. Seperti dulu, gak boleh kamu nanya-nanya gitu ya. Sesat itu, tahu gak? Dan kemana? Anak-anak kita diajar sekarang ini untuk bisa speak up. Opinionated. Bisa mengutarakan pandangan mereka dengan berani. Kita dulu enggak 30 tahun yang lalu. Coba dimarahin kalau orang Batak, dimarahin gitu. Berani saudara lihat mata orang tuamu. Apa kau lihat-lihat? Tunduk lagi. Apakah dengan saudara tunduk, saudara taat? Enggak kan? Saudara marah-marah juga sebenarnya. Cuman gak berani aja saudara lihat orang tua saudara. Sekarang anak-anak kita diajar apa? Kalau kamu bicara sama orang, lihat matanya. Betul enggak? Wah, buat orang Kristen, orang-orang Batak itu susah itu. Padahal that's the way you respect people. Kalau ngomong, lihat matanya. Itu caranya saudara menghormati. Coba ada saudara ngomong begini, atau saya khotbah saudara gini. Saudara gak akan respect. Nah bayangin itu aja udah bertentangan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan lain Bapak Ibu. Lalu akhirnya orang-orang tua begini saya mesti bilang, gini deh. Mending saya coach kalian, gimana kamu deal dengan pertanyaan-pertanyaan anakmu yang seperti ini. Sayang banyak kita nggak di-train untuk how to handle critical questions daripada anak-anak kita. Padahal Yesus sendiri nggak takut. Thomas ragu. Bukan cuma itu. Ini kan peristiwa udah lanjut. Thomas udah beres nih. Di depan murid-murid, Thomas diselesaikan keraguan-raguannya oleh Yesus. Tapi kenapa diulang lagi? Sekarang beberapa, bukan cuma satu lagi sekarang. Beberapa masih ragu. Saudara perhatikan, ini Injil kita ini jujur Bapak Ibu. Dia nggak bilang sesuatu yang difabricated gitu, yang dibikin-bikin, dipoles-poles. Supaya kelihatannya keren, supaya kelihatannya suci. Supaya kelihatannya nggak ada flaws, nggak ada cacat, nggak ada. Dikatakan mereka menyembah tetapi beberapa masih ragu-ragu. Yang menyembah menyadari ini Tuhan. Yang lain masih takut, masih ragu. Tapi Bapak Ibu jalan keluarnya selalu ini. Worship before doubt. Penyembahan mendahului keraguan-raguan. Kadang-kadang saudara belum tentu tahu jawabannya. Tapi kemudian saya bilang, Tuhan, walaupun masih banyak pertanyaan di sini yang belum terjawab. Tapi aku memutuskan untuk percaya kepada Engkau. Amin Bapak Ibu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan kita yang nanti sampai di sorga baru bisa dijawab. Gak usah khawatir juga. Oke?
Seperti, Pak, nanti anak-anak bayi kemana Pak? Tanya sama Tuhan. Kalau kamu tanya sama pendeta banyak yang membingungkan nanti. Ini contoh aja, itu urusannya Tuhan kok. Itu wilayah Tuhan, bukan wilayah saudara. Nah Bapak Ibu, next kita lihat ini. Bahwa penyembahan mendahului satu kepastian penuh. Jadi iman kita datang bukan karena semua pertanyaan kita sudah terjawab. Nah ini membedakan Bapak Ibu ya. Dengar baik. Filsafat Yunani selalu mengatakan begini. I only believe if I fully understand. Nah itu konsepnya Yunani itu. Itu konsep pendidikan barat. Kalau gua nggak ngerti, gua nggak mau percaya. Kalau gua nggak dibuktikan, gua nggak mau percaya. Kan begitu kan? Rasionalisme. Tetapi Bapak Ibu, bahwa karena Kristus yang bangkit dan itu sudah terbukti dan itu sudah Tuhan nyatakan kepada kita, itu cukup untuk mengatakan, Lord, even though my questions not fully answered, aku percaya kepada Engkau. Walaupun banyak pertanyaanku yang belum bisa kujawab, tapi aku mau percaya kepada Engkau. Ini Bapak Ibu, yang message yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sedang dihantam dengan skeptisism. Betul sih Tuhan tuh? Betul gak sih Yesus itu Tuhan? Atau dia cuma manusia jadi-jadian? Atau dibuat jadi Tuhan oleh manusia? Terus gimana saudara mau jawab? Bapak Ibu, jangan bilang, gak usah gitu, percaya aja. Anak kita gak mau terima. Gak akan terima. Ada waktu di mana kita mesti jawab. Tetapi, kalaupun akhirnya dia bilang, aduh rasanya gak memuaskan saya, it's okay. Now you choose to trust. Ayo pilih untuk percaya. Ayo pilih untuk menyembah. Yang kedua Bapak Ibu. Next. Jadi kesimpulannya kebangkitan Kristus itu memanggil kita untuk menyembah. Kebangkitan itu membuat kita menjadi penyembah sejati. Dan tanda seorang penyembah sejati itu bukanlah berarti tidak berpikir. Saya katakan lagi. Banyak orang Kristen tuh berpikir, aduh percaya aja. Gak usah pakai rasional. Saya pernah dengar lagi pendeta khotbah begini. Bapak Ibu, hari ini engkau datang ke gereja, tinggalkan otakmu di luar sana. Loh, jadi ke sini pakai apa? Ngaco saya bilang. Jangan pakai pikiranmu memahami Tuhan. Memang betul di satu sisi. Tapi iman itu tidak pernah berlawanan dengan rasio. Never. Paulus mengatakan begini, logit simai. Imanku, rasionalisku tunduk kepada ketaatan firman. Oke. Dengar ya, gampang begini. Iman. Bukan yang ngawang-ngawang. Iman itu ada 3 elemennya. 1, pengetahuan. Notisia. Anda mesti tahu dulu. Dari mana Pak saya tahu Pak firman? Tadi di kebaktian kedua saya jelaskan. Kenapa kita gak perlu takut? Ada 3 rasionalisnya. 1, karena Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia konduktor. Dia tahu dari awal sampai akhir perjalanan muka bumi. Kenapa kamu mesti takut? Dia gak akan panik kok dengan keadaan dunia ini. Yang kedua, karena dia hidup. Dia bangkit. Dia pernah masuk ke dalam kematian dan dia hidup. Yang ketiga, karena dia pegang kunci alam maut. Kenapa kamu mesti takut? Jadi sudah lihat, ada rasionalisnya kan? Ada pembelaan secara rasionya. Nah sama, Injil iman itu perlu ada rasionya dulu. Makanya harus tahu firman Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran firman. Mesti tahu firman kan? Jangan bodoh-bodoh aja saudara. Orang bodoh-bodoh begini bakalan jadi sasaran empuk setan. Ditipu habis-habisan. Nah yang kedua, setelah engkau tahu, putuskan engkau mau nggak setuju. Asensus, aku setuju dengan pengetahuan itu. Setuju? Agree? Aku mengakui? Yes. Maka yang ketiga, gak cukup cuma sampai di sini Bapak Ibu. Ayo, mulai terjunkan dirimu. Ikatkan dirimu dengan pengetahuanmu
dengan kesetujuanmu tadi untuk engkau lakukan di dalam hidupmu. Baru iman itu bekerja. Itu namanya iman. Jadi iman bukanlah ketidaktahuan. Bukan. Saya berdoa supaya orang Kristen tuh matanya terbuka. Bukan iman bonek. Bonek gak pernah iman Bapak Ibu. Itu impulsif namanya. Iman selalu punya dasar. Kalau enggak namanya apa? Bahasa kerennya. Presumption. Anggapan. Anggapan bahwa itu benar. Tapi sebenarnya enggak jelas juga. We are not living in the presumption. Kita hidup dengan iman. Orang benar hidup oleh iman. Ada amin. Nah, ketika kita mengatakan bahwa aku menyembah. Bukan karena aku enggak berpikir. Tapi karena aku memilih untuk percaya. Di tengah-tengah keterbatasanku memahami semuanya. Aku mau percaya. Nah, berikutnya yang kedua. Jadi setelah mereka ragu-ragu, lalu apa kata Yesus? Next. Poin kedua. Ini salah nih, sorry ya. Tadi ini harusnya nomor 2 nih. Salah typo. Otoritas Kristus yang bangkit. Dari mana kita beranjak? Mari kita baca ayat 17. Ayat 18. Next. Yesus mendekati mereka. Nah ini menarik lagi nih. Di tengah-tengah keraguan-raguan kita, dia nggak bilang gini, sini, dekat. Come to me. Come to the class. Begitu? Enggak. Berulang-ulang saya membaca peristiwa dari mulai Petrus mengkhianati Yesus. Siapa yang menghampiri Petrus? Yesus. Ketika Maria berkabung, nangis-nangis tuannya dicuri. Siapa yang menghampiri Maria? Yesus. Ketika Thomas marah dengan keraguan-raguannya, siapa yang menghampiri Thomas? Yesus. Ketika murid-murid ragu-ragu, siapa yang menghampiri mereka? Yesus. Artinya, di tengah-tengah keterpurukan kita, kegagalan kita, kebingungan kita, Tuhan gak suruh saudara datang sama dia, enggak. Dia yang akan datang kepada saudara. Inilah hakikat keselamatan. Bukan manusia yang mendekati Allah. Tapi Allah yang datang menghampiri manusia. Hanya satu yang menjadi penghalang ini. Kesombongan kita. I don't need God. Aku gak butuh Tuhan. Aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Itu aja yang menghalangi. Yang lain gak ada kok. Yang menghalangi Tuhan untuk datang kepada kita cuma satu. I don't believe you. Aku gak percaya kamu. Kita menolak kasih karunia Tuhan. Makanya tidak ada orang masuk neraka itu terpaksa Bapak Ibu. Tidak ada orang masuk surga juga kebetulan. Gak ada. Semuanya itu atas dasar kerelaan. Contoh. Saudara terus tolak anugerah Tuhan. Terus tolak panggilan Allah. Terus tolak panggilan Allah. Lama-lama saudara kemana? Ke neraka. Bukan Tuhan yang masukin saudara, jeblosin saudara ke neraka. Enggak. Saudara yang memilih. Aku gak mau. Aku gak mau percaya. Aku gak mau percaya. Saudara jatuh sendiri. Tapi sebaliknya. Walaupun si setan membelenggu saudara dengan berbagai macam ikatan. Ketika engkau berkata, Tuhan tolong. Aku percaya pada Yesus. Karena dia pemegang kunci alam maut. Dia akan mengatakan, keluar kamu sekarang. Masuk ke dalam kerajaan terangku. Haleluya. Mohon maaf ini bayi-bayi pada nangis-nangis nih gara-gara saya nih. Mohon maaf ya Mace. Ya tolong Pak cucunya jadi marah-marah ini ya. Itu namanya Veronica kah? Oh bukan. Oke saya. Ya ini Tante Strom itu tuh. Oke, mohon maaf. Saya punya banyak teman-teman Papua jadi saya biasa guyon sama mereka saudara. Nah jadi yang pertama otoritas kita. Mari kita lihat next ya. Jadi Tuhan yang mendekati kita bukan kita. Jadi otoritas kebangkitan Tuhan itu mahkota pelayanannya kita. Mahkota pelayanan dan penebusan Kristus. Karena salib itu bukan kegagalan Bapak Ibu. Salib bukan menunjukkan kekalahan. Salib itu justru jalan menuju kepada takhta Tuhan. No thorn, no crown. Tidak ada mahkota duri, tidak ada mahkota beneran kemuliaan itu. Saudara lihat bahwa kerangan kita apa? Maunya semuanya cari nyaman. Mau pelayanan tapi pelayanan yang nyaman.
Satu kali saya duduk sama teman-teman. Dan dia bilang, Pak pelayanan apa? Waktu itu saya ada pelayanan urban transformation untuk orang-orang kaum miskin di perkotaan. Dia bilang, Pak, aduh ini repot ini Pak. Dia bilang, kenapa? Kalau Bapak pergi ke Amerika, sekarang waktu itu saya lagi di sana, dan dia bilang gini, Pak, susah Pak kalau Bapak itu mesti presentasi tentang kaum miskin perkotaan. Coba ya Bapak ya kasih video tentang Bapak tuh di daerah terpencil yang gak ada listrik, yang gak ada apa, yang orang-orang mungkin hidupnya masih terisolir. Wah Pak, duit pasti mengalir banyak Pak. Tapi untuk urban ministry, siapa yang mau bayar? Itu ibarat kita mencemplungkan garam ke air laut. Tidak mudah untuk melihat suatu perubahan. Dan saya survei berapa banyak gereja-gereja besar yang peduli dengan pelayanan urban poverty. Aduh sedikit sekali. Kita mau ada satu pelayanan yang lebih wah, yang lebih keren, yang lebih vibe-nya keren gitu. Tapi sebenarnya di dalam ministry, Yesus mau mengajarkan kepada kita. Ayo kamu lihat kepada salib ini. Nah ada 3 kata yang mengubah. Dikatakan next, kepadaku telah diberikan kuasa. Dia pakai kata exousia, otoritas. Nah ini menarik Bapak Ibu. Ini berarti wewenang Yesus itu atas semuanya. Langit, sorga, bumi, dan kuasa kegelapan. Nah 3 wilayah yang menjadikan kita aman karena Yesus yang pegang otoritas itu apa Pak? Pertama, pengampunan yang Tuhan tawarkan itu sah dan berlaku final. Di mana kita mendapatkan pengampunan? Di kayu salib. Dan pengampunan itu adalah pengampunan yang sah. Pertanyaannya sekarang, saya menemukan ini dalam pelayanan konseling. Kenapa begitu banyak orang susah untuk mengampuni dirinya sendiri? Susah untuk mengampuni orang yang menyakiti dia. Padahal pengampunan itu kekal. Pengampunan itu final, paripurna. Apa dasarnya kita mengampuni? Bukan emosi kita. Gak laku saudara emosi saudara untuk mengampuni. Gak mampu. Yang mampu adalah ketika saya tahu Tuhan. Karena engkau sudah mengampuni aku di kayu salib. Hari ini aku diberi kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Karena dia punya otoritas itu. Yang kedua, bahwa keselamatan dia janjikan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Makanya ini seringkali dipermainkan sama si setan. Sekali selamat tetap selamat lalu hidup seenaknya. Gak ada. Keselamatan kita itu final. Kalau Yesus menyelamatkan saudara, siapa yang bisa mengalahkan Yesus? Gak ada. Maka saudara mesti yakin. Kalau saya selamat, itu final. Tetapi kemudian saudara gak boleh pakai izin. Sekali selamat tetap selamat untuk saudara berdosa seenaknya. Gak bisa. Tetapi keselamatan itu final gak? Satu kali ada seorang ibu. Dia tanya sama pendeta, Pak, suami saya baru bertobat. Sebelumnya dia punya enong-enong. Ya, ani-ani. Ya. Mungkin kalau sekarang namanya si Adel kali ya. Ani-ani padel. Jadi suaminya ini punya ani-ani, terus dia bertobat. Betul-betul bertobat loh, sungguh-sungguh loh. Tapi mungkin karena udah lama jadi sulit juga dia lepasin ani-ani ini. Pertanyaannya nih ya, pertanyaan Bapak Ibu. Lalu kemudian satu kali si suami ini didengar meninggal. Tapi bukan meninggal di pangkuan istri pertama, tapi di rumahnya si ani-ani ini. Pertanyaannya,
Bahkan lagi setelah hubungan badan, mati dia. Gak tahu mungkin terlalu semangat kali atau gimana. Pertanyaannya, istrinya ini tanya begini, Pak, suami saya masuk surga enggak? Suami-suami akan bilang, masuk dong. Yang nanya kan bukan suami, yang nanya istri. Menurut istri-istri masuk surga? Wih, langsung bilang enggak. Tuh, enggak. Perasaanmu mengalahkan teologimu. Mohon maaf. Mungkin emosi kita bilang harusnya itu betul masuk neraka itu. Senang suami saudara dimasuk neraka? Gak mau dong. Tapi pada kenyataannya, realistically, kalau sungguh benar bahwa dia lahir baru, dia punya jaminan keselamatan. Tapi ini tidak mudah. Karena kita selalu mengukur berdasarkan timbang-timbang pahala. Maka kekristenan kita, kekristenan campur sari. Campur sama agama-agama Yahudi, sama agama pahala, sama agama kekuatan baik, sama agama karma. Karena sudah ada timbang-timbang. Tetapi sebenarnya enggak. It's final. Tetapi dia bergumul di dalam dagingnya. Ini saudara. Karena Yesus berkuasa. Saya katakan tidak ada satu orang yang masuk neraka atau masuk surga tanpa seizin daripada Yesus. Nggak ada. Nggak ada. Nah yang ketiga, bahwa karena dia bangkit, karena dia punya otoritas atas segala sesuatu, maka hidup baru yang dia berikan itu real. Itu bukan simbolis. Aku sudah hidup baru, puji Tuhan aku hidup baru. Bukan cuma simbolis, it's a real thing. It's a real deal. Bahwa kamu mengalami perubahan, betul-betul sesuatu yang baru. 2 minggu yang lalu saya di sini di kalangan profesional. Saya khotbah di sini. Saya bilang begini, oke, saudara mau tahu bagaimana Tuhan menjamin keselamatan kita? Ini namanya Ordo Salutis, urut-urutan keselamatan yang diajarkan di dalam surat-surat Paulus. Oke, pertama, untuk kita bisa selamat, Tuhan harus menebus kita. Betul? Menebus, Galatia 4. Menebus itu apa maksudnya? Exagoratio itu. Adalah mengambil dari pasar. Nah ini ibaratnya pasar dosa. Jadi dulu itu kan ada pasar namanya pasar budak. Jadi budak-budak itu diperjualbelikan. Ya, ditelanjang lalu nanti dicek-cek, lalu kemudian siapa yang mau ambil, ambil. Nah diambil dibayar. Pada waktu budak itu dibayar, dia tetap budak enggak? Cuman pindah majikan kan? Status masih budak enggak? Masih budak. Jadi kalau kita cuman ditebus Bapak Ibu, kita cuman beda tuan saja. Tapi status kita sama jadi budak. Dan ini tanpa sadar masuk di dalam orang percaya, mentalitas budak di dalam pelayanan. Bukan mentalitas anak. Budak, kamu ditebus. Oleh Paulus mengatakan penebusan kita itu dengan cara mengampuni kita dari pelanggaran-pelanggaran kita oleh darah Yesus. Berarti penebusan itu terjadi dengan cara Yesus mengampuni kita, lalu kita dibeli dan kita menjadi miliknya. Tetapi ternyata kita tidak cukup hanya diampuni oleh Yesus. Ini luar biasa dan saya bersyukur. Saya nangis ketika saya dapat firman ini waktu saya saat teduh. Lalu kemudian saya berusaha untuk siapkan ini jadi satu khotbah yang bisa ditawarkan kepada jemaat untuk mengerti bagaimana mereka selamat. Setelah kita ditebus Bapak Ibu dikatakan begini. Kamu diterima jadi anak. Apa artinya? Artinya begini. Kalau tadi budak kita tetap budak. Bedanya sekarang bosnya aja beda. Tapi ketika dia diterima jadi anak, dipakai kata adopsi. Nah adopsi ini adalah dari hukum Romawi pada waktu itu. Misalnya, Pak, ada marganya enggak Pak? Enggak ada marganya. Misalnya marga Bapak ini Siahaan. Gitu ya.
Lalu kemudian, ini budak nih, dibeli sama saya. Maka si Haannya tetap nggak? Tetap apa tidak? Tetap kan? Cuman bedanya sekarang Pak Sihaan ini milik saya kan gitu. Simanjuntak, betul nggak? Tetapi ketika saya bilang begini, Pak Sihaan, kamu jadi anak saya. Dan saya adopsi kamu, maka mulai hari itu marganya dia berubah. Jadi Simanjuntak. Dan seluruh hak warisnya saya dicurahkan kepada dia. Kalau dia bandel-bandel, dia tetap anak Simanjuntak. Bukan anak Siahaan lagi, anak Simanjuntak. Bayangin gak Bapak Ibu? Kamu bukan cuma budak pindah majikan. Kamu diangkat jadi anak. Dan anak itu adalah anak yang final sifatnya. Kamu dapat warisan hidup kekal. Haleluya, luar biasa. Cukup gak? Belum. Jangan tepuk tangan dulu. Lalu dikatakan, lalu Roh Kudus ditaruh pada saudara untuk engkau bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu adalah Roh Kudus yang dikatakan oleh Paulus sebagai jaminan warisan atau forskot. Kita tahu arti forskot. Saudara beli rumah ada DP. DP-nya 30%. Ketika engkau bayar DP, rumah itu udah menjadi milik saudara enggak? Belum? Belum apa udah? Ya udahlah Pak, tinggal bayar aja kan tiap bulan. Iya enggak? Tapi udah enggak? Udah bersuka cita gak kita? Saudara yang naik mobil baru masih DP-nya 10% udah seneng. Padahal masih ada 90% utang saudara. Tapi udah seneng kan? Udah dong. Roh Kudus itu forskot kita. Artinya selama dia ada di situ, kita menjadi milik pusaka Tuhan gak? Yes, nanti ketika kita mati, kembali ke sorga, semua full cover. Bapak Ibu, saudara bukan cuman budak yang pindah majikan. Engkau adalah anak dan ahli waris kerajaan sorga dan keselamatan kamu kekal adanya. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Dan saya mau tutup dengan yang terakhir ini Bapak Ibu, next. Jadi yang terakhir ini adalah yang ketiga, mandat dan janji. Loncat aja terus ke mandat dan janji. Dikatakan mengenai ayat ini. Cuman satu ayat ini sebenarnya. Kata kerjanya. Jadikan murid. Matetes. Amanat agung itu cuma satu. Jadikan murid. Siapa itu muridnya? Segala bangsa. Gimana caranya Pak? Nah baru caranya 3 itu tadi. Kamu pergi, kamu baptis, kamu ajar mereka untuk hidup taat. Itu semua proses untuk menjadikan murid. Tapi tujuannya cuma satu. Murid Kristus. Bukan cuma pengikut, bukan aktivis. Mohon maaf, banyak gereja tanpa sadar hanya bikin jemaatnya aktivis. Bukan murid. Gak pernah bermultiplikasi. Gak pernah memberitakan Injil. Gak pernah berani untuk bersaksi. Gak pernah diperlengkapi untuk melayani kecuali melayani apa yang ada di dalam gereja. Mohon maaf, please. Jangan berhenti jadi aktivis. Kita harus jadi murid. Amin Bapak Ibu. Saya mau tutup dengan terakhirin statement yang terakhir. Next. Udah. Tim musik boleh naik. Jadi saudaraku, kita tidak diutus karena kita ini mampu. Ya, jangan. Kita diutus karena Dia yang mengutus kita. Berjanji. Dia akan menyertai kita setiap hari. Kata aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya begini, aku menyertai kau dari hari ke hari. Besok ada penyertaan Tuhan gak? Ada. Lusa ada penyertaan Tuhan gak? Jangan cuma dari minggu ke minggu. Dari bulan ke bulan. Dari hari ke hari. Tuhan menyertai saudara. Oleh karena itu, kenapa kita mesti malu untuk memberitakan Yesus? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti enggan memberitakan Injil? Saya gak mau mengatakan bahwa saudara harus menjadi pendeta. Tapi saya menemukan orang-orang yang produktif di gereja, bukan pendeta, bukan full time. Mereka-mereka yang sadar bahwa hidup mereka ini begitu berharga ditebus Tuhan.
Sehingga kemudian dia bilang, Dan bukan hutang budi Bapak Ibu. Bukan hutang budi. Jangan hutang budi sama Tuhan. Saudara gak bisa bayar. Jangan pakai alasan pelayanan itu bayar hutang budi. Gak bisa. Tapi kalau kita melayani karena ucapan syukur kita, Dia yang menyelamatkan hidup saya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus yang memegang tangan kita. Yesus yang memegang kita dengan penuh kuasa itu. Haleluya. Yes, Lord. Tadi. Yesus memegangku. Benar Tuhan. Dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau datang menghampiri kami di tengah-tengah keraguan-raguan kami, di tengah-tengah keterpurukan kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan ketika kami ragu. Terima kasih bahwa Engkau tidak menolak kami dengan segala macam keraguan kami. Tapi hari ini kami mau memilih untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami memilih sadar akan sumber kami bukanlah diri kami, tapi Tuhan yang sudah bangkit dan memegang otoritas penuh. Haleluya. Thank you Lord. Kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Yesus memegangku. Oh, kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, come on. Yesus memegangku, amin. Tangan kananmu, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Ayo sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, come on. Yesus memberiku kemenangan. Yes. Kami bersyukur sepakat mengimani bahwa setiap janji firman-Mu terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Markus Simanjuntak sudah memberkati Gereja Duta Injil Mall Ambasador ibadah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Yang diberkati katakan amin Bapak Ibu. Siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita akan berdoa sebelum kita menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Duta Injil. Dipersilakan yang bertugas boleh bersiap-siap, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa, tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan, kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai.
Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur, kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia. Dipersilahkan. Shalom, saya Aileen dan berikut Duta Injil Open Volunteer 2026. Hari ini kami membawa kabar sukacita bahwa Open Volunteer 2026 sudah dibuka. Bagi jemaat yang berusia 17 sampai dengan 32 tahun dan rindu bergabung bersama kami dalam melayani, inilah saat yang tepat untuk jemaat sekalian mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikut ini divisi yang akan dibuka, yaitu pertama, multimedia team. Bagi jemaat yang memiliki minat di bidang teknologi, kreativitas, dan juga produksi, jemaat sekalian dapat terlibat dalam pelayanan ini. Kedua, praise dan worship. Untuk jemaat yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermain musik, kami membuka kesempatan untuk jemaat dapat bergabung bersama kami. Selain itu, kami juga membuka pelayanan untuk asyar dan duitan. Untuk info lebih lanjut, silakan scan barcode berikut ini. Kami berharap jemaat sekalian dapat bergabung bersama kami dalam melayani Tuhan. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini ya, kami tunggu pendaftarannya. Demikian laporan berita pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali, ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30, dan untuk ibadah karyawan dan profesional Jumat 1 Mei 2026 diteduhkan dan akan mulai kembali pada hari Jumat 8 Mei 2026. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terus bersyukur memuji Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Yuk sama-sama katakan. Bagaikan air sirami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Sepakat katakan amin, bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Yuk sama-sama dari awal. Bagaikan air sirami tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari
damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam. Amin. Janjimu yang indah lagi untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam. Lalu ku renungkan janjimu yang indah. Ayo jemaat saja. Untuk selamanya. Siang dan malam, siang dan malam. Ayo sekali lagi jemaat saja, tepuk tangan di atas kepala, come on. Untuk selamanya. Perkataanmu, amin Tuhan. Yes, janjimu yang indah lagi, come on. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu, amin. Siang dan malam. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Yosua Cendana. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu, janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Ya. Janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Amin, amin Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat hati kami sekali lagi mengucap syukur dan memuji Engkau ya Tuhan penebus kami. Engkau hadir di tengah kami sejak awal kami berhimpun tadi hingga di akhir jam ini. Tuhan juga sudah melawat menjamah hidup kami dengan sepenuhnya. Sejak kami naikkan pujian penyembahan kami, Tuhan bertakhta di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berbicara secara khusus lewat firman-Mu kepada kami. Sekali lagi kami berdoa berkati kiranya hamba-Mu Pendeta Markus Simanjuntak yang sejak ibadah pertama tadi Tuhan sudah kirim untuk sampaikan firman Tuhan bagi kami di tempat ini. Seluruh hidup hamba-Mu dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami bawa persembahan-persembahan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Tuhan juga akan sucikan dan pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami Gereja Duta Injil di tempat ini. Berkati kiranya bangsa negara kami Indonesia, kami perlu di-Kau Tuhan Yesus. Sebenarnya dan sesungguhnya Engkaulah kebutuhan sejati dari negeri ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang diperlukan oleh Indonesia. Curahkan hujan keselamatan, curahkan roh pertobatan bagi bangsa ini. Supaya mulai dari pucuk pimpinan tertinggi presiden sampai aparatur di tingkat yang paling bawah, bahkan para pemuka masyarakat di pihak swasta, sampai ke seluruh anggota masyarakat. Semua ya Tuhan, lawatlah dengan roh pengenalan akan Tuhan. Wahyukan diri-Mu, nyatakan diri-Mu, agar lebih banyak lagi orang alami perjumpaan pribadi dengan Dikau dan diselamatkan ya Tuhan Yesus. Topang gereja-Mu di mana-mana, biar gereja Tuhan penuh, diurapi, dilindungi, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, benar-benar berfungsi sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan terima kasih. Secara khusus kami berdoa berkati Gereja Duta Injil, Bapak Ibu Gembala, hamba-Mu Pendeta Hiswara Nata Wijaya, Ibu Roslin, dengan seluruh keluarga, anak menantu cucu. Tangan Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Engkau berkuasa untuk menggenapi setiap rencana dan kehendak-Mu dalam hidup hamba-hamba-Mu. Maka biarlah berkat-Mu pun turunlah atas segenap umat-Mu kepada para hamba Tuhan, pengurus, pengerja, pelayan, sampai anak-anak kecil, jiwa-jiwa baru semua. Tuhan sendiri yang berkati. Bapak, sebentar kami langkahkan kaki kami keluar dari tempat ini. Kembali ke rumah kami masing-masing atau mungkin ada yang masih
bersama keluarga beraktivitas di sepanjang sisa hari yang indah ini. Kami tahu penyertaan-Mu ya Tuhan. Immanuel ada bersama kami semua. Yang datang tadi dengan bawa beban, bawa persoalan, bawa pergumulan. Datang dengan membawa pengharapan kepada Tuhan. Sebentar kami semua keluar sebagai orang-orang yang sudah terima jawaban dari Tuhan. Bapak terima kasih. Hanya dalam satu nama, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi pencipta dan pemelihara hidup kita, serta campur tangan yang penuh dari Roh Kudus, turunlah kiranya semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing, keluarga kita, seistri rumah kita, segenap aspek hidup kita, dari siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya kita semua sama-sama katakan. Amin. Have a nice Sunday, GDI Mall Ambassador. See you next week and God bless you. Come on, say. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya